Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Dunia ini diciptakan tidak untuk membuat bahagia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, yang Maha tahu segala keadaan, yang Maha menutupi aib dan dosa dan memberi kesempatan kita tobat. Segala puji bagi Allah yang mencukupi segala keperluan kita, baik yang kita minta dan terbanyak yang tidak kita minta. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah setiap saat. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 96. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala yastaghizanna bi'izzin yafna. Jika engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan membanggakan kemuliaan yang rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mengharapkan pada apa yang mereka sanjung itu suatu kemuliaan? Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik dan hak Allah Ta'ala. Hadirin, sudah jadi tabiat kita sebagai manusia, satu ingin bahagia, kita mencari kebahagiaan. Yang kedua, kita pasti cari kemuliaan. Mengapa orang berusaha keras memiliki sesuatu? Karena sesuatu yang dianggap membuat dirinya mulia. Dan yang ketiga, keperluan kita itu keselamatan. Tidak ada yang mau celaka. Banyaknya sebagian orang menganggap bahagia datang dari dunia, kemuliaan datang dari dunia, maka mereka berlomba-lomba mencari dunia. Tapi dunia ini tidak diciptakan oleh Allah untuk membahagiakan kita, kecuali seperti fata morgana. Itulah sebabnya orang yang kaya sulit bahagia. Bahkan semakin banyak kekayaannya, semakin sulit, karena dia akan semakin lapar hatinya tuh. Diberikan satu gunung emas, maka hatinya itu akan mencari gunung emas yang lain. Alih-alih dia menikmati rezeki yang ada, malah dia makin tamak, serakah terhadap rezeki yang belum ada. Dan ini meletihkan sekali. Nikmat dunia itu datangnya bukan dari nikmat yang ada, tapi dari syukur atas yang ada. Jadi orang yang diberi dunia tidak punya syukur, dia tidak bisa merasakan bahagia. Jadi jangan silau lihat orang kaya, lihat orang punya rumah megah, harta melimpah, biasa saja. Karena Allah tidak menyimpan kemuliaan pada dunia, kecuali kalau harta itu diraih dengan cara yang hak dan dimanfaatkan. Meraihnya benar, sudah dapat dimanfaatkan, kita iri kepada dia yang diberikan karunia Allah menjemput hartanya. Baik dan iri karena dia diberi kesempatan menafkahkan harta, bukan pada hartanya. Karena yang membagikan harta itu Allah, sesuka Allah. Tapi ada yang diberikan oleh Allah caranya batil, dan sesudah juga Allah kasih dia kumpul-kumpul, dia menderita. Jangan silau kepada koruptor, dia menderita, pasti itu. Hati ini Allah yang bulak-balik. Allah tidak menyimpan kebahagiaan pada kemaksiatan. Allah tidak memberikan kebahagiaan pada dosa. Allah memberikan kebahagiaan pada ketaatan.
Yang kedua, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah. Yang kedua, kita jangan bangga dengan dunia yang Allah beri. Biasa saja. Ingat, ijhad fid dunya yahibukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Ciri orang yang zuhud terhadap dunia adalah lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada dalam genggamannya. Jadi kita punya uang, berapapun banyaknya, kita yakin yang menjamin saya itu adalah Allah, bukan tabungan saya. Yang menjamin saya itu adalah Allah, bukan perusahaan dan aset saya. Sehingga naik turunnya aset, ada tiadanya uang, asalnya rumah bagus, lalu pindah ke rumah sederhana, kemudian jadi ngontrak, bagi dia tidak akan merusak kemuliaan hatinya. Karena dia tahu Allah yang membuka, Allah yang nahan, Allah yang mengambil, dan semuanya ada pahalanya. Perusahaan tidak akan selamanya lempeng, kadang-kadang kasih banyak, kadang-kadang ditahan, kadang diambil. Itu tidak boleh meremukkan hati, karena semuanya juga ada ganjarannya. Ketika diberi kita syukur, dapat pahala. Ketika diambil kita sabar, dapat pahala. Nah, harusnya kita nyikapi dunia begitu. Kalau kita bangga dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, pujian orang, popularitas, kalau itu yang membuat kita bangga, kita tidak akan dapat kemuliaan yang asli. Kayak ada bungkus jelek, kita bangga dengan maaf ya, diberi gatal di sini aja, susah ngegaruknya. Ingat biji kedondong. Teruskan. Jadi kalau nanti ditakdirkan oleh Allah punya jabatan, kedudukan, gelar, tidak usah merasa lebih dari yang lain, ya. Biasa saja tawadu. Karena kalau kita sudah membanggakan itu, ada saatnya tidak ada. Untung kalau diambilnya dengan cara yang baik. Kalau ditangkap tangan gimana? Aib, benar? Banyak yang diturunkan oleh Allah dari topeng dunia dengan cara yang memalukan. Ada yang punya jabatan diturunkan karena dia tidak mau korupsi, bagus. Ada yang punya jabatan diturunkan karena dia korupsi, aib, benar? Nah, kalau dia pribadinya yang mulia, tidak ada topeng ini, dia tidak akan, adanya tidak bangga, tiadanya tidak akan merasa terhina. Gimana ya penampilan saya kurang cakep? Nggak apa-apa, nggak harus cakep semua. Bahkan diberikan cakep tuh ujian, hadirin. Coba kalau saudara ganteng seperti siapa sih yang ganteng teh? Nabi Yusuf, atau berat. Jadi orang super cantik, super ganteng tuh ujiannya lebih berat daripada yang pas-pasan model kita, ya. Iya hadirin, karena merasa topeng ini yang akan jadi kemuliaan. Jadi nanti takut tua, takut hitam, takut keriput. Model kita gini kan nggak takut hitam, karena sudah coklat tua, ya. Oh iya, yang paling sering ke salon itu adalah yang cakep-cakep. Dan model kita mah kurang ngepek ke salon. Tapi ada yang cakep dan biasa saja, karena dia tahu ini cuma milik Allah. Yang paling repot yang kurang cakep, merasa cakep, ya nggak? Padahal orang lain nggak ada yang yakin dengan keyakinan dia. Nah ini berat, ya. Udahlah, biasa aja dengan dunia ini, benar? Yang punya kendaraan bagus sekali-kali naik kendaraan yang sederhana, malu atau tidak? Kalau malu berarti kita bersandar kepada dia. Yang punya rumah bagus, sekali-kali tidur di kontrakan siapa gitu, merasa minder atau tidak? Karena kalau kita biasa bagus, turun ke yang ini minder, malu. Nah itu ciri-ciri udah nyantel tuh. Yang biasa pakai gelang emas, cincin,
Jadi ganti pakai karet gelang, coba. Minder tidak? Ada yang minder hadirin? Serius ya? Biasa-biasa saja. Latih. Yang tidak punya mah udah biasa ya. Ini ngobrol ini cocoknya di kalangan selebritis, orang-orang kaya. Dilatih karena ada yang malu. Ada lagi yang lebih ngaco, yang biasa dijemput orang pakai mobil bagus kemudian merasa keren. Aneh. Padahal kita semua tahu dia nebeng ya. Dijemput pakai mobil bagus tuh serasa naik derajatnya. Jendela dibuka terus. Dadahnya juga lama, nunggu dipotret. Padahal nebeng. Ini lebih bingung lagi ada. Dia mah udah nggak punya, centil pakai topeng orang. Masih mending yang centil dengan topengnya sendiri. Ini teh nggak boleh terjadi. Biasa aja lah, ya. Biasa saja dengan dunia ini. Kalau sudah merasa biasa dengan dunia, kita nyaman. Nah yang punya gelar, kalau nanti nggak dipasang gelarnya, kalau tertekan itu berarti nyandar di sana gelar. Misalkan gelarnya itu apa? Namanya yang asli sih Irawan Heri Sunanto. Jangan pakai nama orang. Irawan Heri Fulan Almarjah. Disingkat IR titik jadi insinyur tah. H titik Fulan ALM. Gak mau dia yang terakhir. Kalau kita nggak dipasang gelar, sakit hati nempel berarti. Pulang dari Mekah nggak dipanggil hajah, sakit hati. Bu, kenapa hajah tahu? Nah, kalau kita dipanggil tidak mau nengok karena hajinya nggak disebut, ya. Tes sajalah hadirin. Ya, pokoknya jangan merasa bangga dengan topeng dunia, harus biasa saja. Setuju? Gimana nih kalau kita ketahuan modal aslinya seperti umroh dan haji kan kalau sedang melakukan ihram itu tidak boleh pakai aksesoris apa-apa. Nah kalau sengsara itu ciri-ciri bersandar ke topeng. Biasa we. Kita tidak usah tertekan dengan kelihatan apa adanya. Setuju nih hadirin? Nah kalau kita udah lepas begitu, kita udah bahagia karena kita tuh udah lepas dari keinginan dilihat orang lebih dari kenyataan. Kan yang membuat kita tertekan tuh ingin diakui orang lebih dari kenyataan. Ingin diakui lebih pintar, lebih keren, lebih elit, dan itu topeng pasti yang kita cari itu. Nah sekarang kita ganti, apa dong kalau gitu yang kita inginkan dalam hidup ini? Ya sudah, kita ingin disayangi Allah, ingin mulia di sisi Allah, ingin diangkat derajat oleh Allah, udah itu saja. Ya cuman itu yang asli kemuliaan.